Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 16 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Satu-satunya Perantara. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Satu-satunya Perantara. Dan ayat firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 1, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Semua orang yang berusaha memaafkan atau menyembunyikan dosa-dosa mereka dan mengizinkannya tetap berada di buku surga dengan tidak diakui dan tidak diampuni, akan dikalahkan oleh setan. Semakin tinggi pengakuan mereka dan semakin terhormat posisi yang mereka pegang, semakin menyedihkan jalan mereka di hadapan Tuhan dan semakin pasti kemenangan musuh besar mereka. Mereka yang menunda persiapan untuk hari Tuhan tidak dapat memperolehnya pada masa kesusahan atau waktu sesudah itu. Kasus mereka menjadi tidak ada harapan. Engkau tidak diharuskan untuk mengaku kepada mereka yang tidak mengetahui dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Bukanlah tugasmu untuk mengumumkan pengakuan yang akan membawa kemenangan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kepada mereka yang pantas, yang tidak akan mengambil keuntungan dari kesalahanmu, mengakulah sesuai dengan firman Tuhan dan biarkan mereka berdoa untukmu, dan Tuhan akan menerima upayamu dan akan menyembuhkanmu. Demi kebaikan jiwamu, bersungguh-sungguhlah melakukan pekerjaan yang saksama untuk kekekalan. Singkirkan harga diri dan kesombonganmu, dan lakukanlah pekerjaan yang benar. Kembalilah kepada kawanan. Gembala sedang menunggu untuk menerimamu. Bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan mula-mulamu, dan sekali lagi datang bersekutu dengan Tuhan. Kristus adalah penebusmu. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari pengakuanmu yang memalukan. Jika engkau memiliki dosa yang bersifat pribadi, akuilah itu kepada Kristus, yang merupakan satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Jika engkau berdosa dengan menahan persepuluhan dan persembahan milik Allah dari Allah sendiri, akui kesalahanmu kepada Allah dan kepada gereja, dan perhatikan perintah yang telah Dia berikan kepadamu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan. Maleakhi 3 ayat 10. Umat Allah harus bergerak dengan pengertian. Mereka tidak boleh puas sampai setiap dosa yang diketahui diakui. Maka adalah hak istimewa dan kewajiban mereka untuk percaya bahwa Yesus menerima mereka. Mereka tidak boleh menunggu orang lain menerobos kegelapan dan mendapatkan kemenangan untuk mereka nikmati. Kenikmatan seperti itu hanya akan berlangsung sampai pengadilan berakhir. Tetapi Tuhan harus dilayani oleh karena prinsip, bukan perasaan. Janganlah pekerjaan keseharianmu menghalangimu dari hal penting ini. Luangkan waktu untuk berdoa, dan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Allah mendengarmu. Sebagai perenungan, apakah saya bersedia menerima pengampunan yang ditawarkan Yesus kepada saya hari ini? Jadi kepada Bapa atau di hadapan Bapa kita hanya punya satu perantara, dan ini satu-satunya perantara. Siapa dia? Dia adalah Yesus, nama di atas segala nama.
yang mengantarai antara kita dengan Bapa. Dan yang dibuat oleh Yesus, pengorbanannya di kayu salib, adalah perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib, yang tidak dapat dibuat oleh orang lain. Itulah sebabnya ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan Yesus buat untuk kita, satu-satunya cara agar kita dapat selamat ketika Yesus datang adalah percaya kepadanya. Yohanes 3:16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi keputusan ada pada kita masing-masing. Apakah kita mau percaya kepadanya atau kita terus terbabit dengan dosa kesalahan yang sering kita lakukan. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, menuntun kita menjadi umat Tuhan yang setia. Kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami. Biar kami tidak sendiri berjalan tetapi selalu dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.